Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu di rumah dan siswa-siswi SDIT Al-Karimah Kuburaya dari kelas 1 sampai kelas 6? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menindaklanjuti keputusan 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri untuk membuka kembali proses pembelajaran tatap muka secara offline di bulan Januari, maka dari pihak sekolah SD ITI Al-Karimah Kuburaya akan memberikan gambaran kepada orang tua siswa. Tentu dalam hal ini kita akan mengembalikan kepada orang tua siswa dan pihak sekolah akan memfasilitasi dua-duanya. Orang tua yang menginginkan proses pembelajaran tatap muka di sekolah untuk bertemu dengan guru, maka insya Allah kita akan memfasilitasi sebaik-baiknya dan kita juga akan mempersiapkan proses pembelajaran yang mana orang tua tetap menginginkan bahwa anaknya tetap belajar dari rumah atau BDR secara online. Tentu dua-duanya tetap akan kita fasilitasi dengan dari kedua proses pembelajaran, apakah secara online dan secara offline tatap muka, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran secara online adalah pertama, anak-anak lebih aman karena di tengah pandemi ini tentu kita mengkhawatirkan bagaimana anak-anak tetap sehat, tetap terjaga kesehatannya, sehingga anak-anak tetap bisa belajar dari rumah, sehingga orang-orang tua pun mampu untuk langsung membimbing, membantu, dan mengarahkan anak-anak berada di rumah, baik itu proses pembelajaran melalui Zoom meeting, Google Meet, proses pembelajaran yang ada di Google Classroom. Tentu ini lebih aman dan lebih terjaga. Namun di sisi lain, banyak orang tua yang mengharapkan agar proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka, bertemu dengan guru, sehingga guru-guru mampu untuk melakukan bimbingan langsung kepada anak-anak, baik itu membimbing anak-anak dalam membaca, menulis, dan berhitung, dan melakukan bimbingan-bimbingan berupa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Di sisi lain, ketika bertemu secara langsung, maka guru-guru akan mudah untuk membimbing anak-anak dalam segala hal yang bersifat praktek, seperti praktek sholat, praktek tayamum, praktek berwudu. Di sisi lain, pada saat proses pembelajaran tatap muka, maka anak-anak juga akan mendapatkan proses pembelajaran dari lingkungannya, serta guru-guru mudah dalam melakukan bimbingan dan edukasi terhadap anak-anak, baik berkenaan dengan tauhid, keimanan, akhlak, dan adab-adab, sehingga ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka para guru-guru mudah untuk melakukan bimbingan dan pembetulan pada saat tatap muka. Tentu banyak pertanyaan dari orang tua siswa, seperti apa proses pembelajaran secara offline di tengah pandemi ini? Insya Allah dari SDIT Al-Karimah Kuburaya telah mempersiapkan agar anak-anak tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya. Tentu ini adalah berkat dukungan dan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Yang pertama, tentu sekolah akan membuat 2 shift proses pembelajaran, baik itu pagi maupun siang, sehingga siswa kita yang jumlahnya 433 ini tidak datang secara bersamaan, tetapi datang ke sekolah secara shift. Jadi kita bagi menjadi 2 shift. Pertama, di pagi hari hanya ada kurang lebih 100 lebih siswa, sedangkan di siang hari sekitar 100 lebih siswa juga. Kalau pagi itu sekitar kita mulai proses pembelajarannya adalah dari jam 7, kemudian gelombang kedua jam 7.15, kemudian gelombang ketiga yang hadir di jam 7.30 sampai kurang lebih jam 11. Dan siang ya kurang lebih proses pembelajaran selama 2,5 jam.
yaitu pukul 12.30 sampai jam 15.00. Insya Allah pada saat proses pembelajaran masuk offline nanti tentu kita juga akan mempersiapkan sarana prasarana yang berkaitan dengan protokol kesehatan agar kesehatan keselamatan anak didik kita tetap terjaga. Kita akan menyiapkan pengukur suhu atau termogan di beberapa titik yang ada di sekolah, dan kita menyiapkan beberapa tempat cuci tangan baik di lapangan, di depan kelas atau di lantai atas. Dan kita juga menyiapkan hand sanitizer di setiap kelas dan menyiapkan semprotan disinfektan ketika pergantian proses pembelajaran nantinya. Dan kita juga akan menyiapkan beberapa masker seandainya ada anak didik kita nanti ada yang lupa membawa masker atau ada yang maskernya basah atau rusak, insya Allah akan kita fasilitasi disiapkan masker yang baru gitu. Dan di dalam kelas juga kita akan siapkan denah tempat duduk ya, sehingga anak-anak tidak berkumpul. Jadi di dalam kelas itu nama anak-anak sudah ada dan kita kasih jarak antara 1,5 meter sampai 2 meter sehingga keberadaan anak-anak dalam kelas tetap terjaga. Dan insya Allah juga akan kita fasilitasi CCTV, dan seandainya ada kerumunan-kerumunan tetap akan kita lakukan teguran-teguran sehingga penjagaan protokol kesehatan sangat ketat di sekolah kita. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita tetap sehat dan mendapatkan ilmu yang berkah di sekolah kita yang kita cintai ini, di SDIT Al-Karimah Kuburaya. Untuk memutuskan apakah proses pembelajaran yang ada di SDIT Al-Karimah Kuburaya secara online ataukah secara offline tatap muka di sekolah, kami berharap kepada seluruh orang tua siswa untuk mengisi survei yang telah kita edarkan di grup kelas. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran berapa persentase keinginan orang tua untuk belajar tatap muka di sekolah dan berapa persentase orang tua yang menginginkan belajar dari rumah atau BDR. Insya Allah tetap kita fasilitasi dua-duanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kita bersama dan mengakhiri pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir dan anak-anak bisa masuk sekolah kembali secara bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.